Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancukunian, apa kabar di suasana hari ini tanggal 28 April tahun 2025? Tiga hari atau 3 hari lagi gajian nih. Tanggal 1. Bener itu. Sampai tanggal berapa? 30 ya bulan ini April ya. Oke, sabar untuk yang gajian. Oke, semuanya Kancukunian. Hari ini Sersan Mangarasan hadir dengan narasumber yang hebat-hebat. Kenapa saya bilang hebat-hebat? Karena beliau inilah orang pertama yang menanganin pasien ketika dia masuk rumah sakit. Dengan segala rendah hati dan penuh bangga, saya perkenalkan di sebelah kanan saya ada Dr. Ulil Amri. Oke, ini Dr. Ulil Amri. Assalamualaikum. Beliau adalah kepala instalasi IGD, kemudian adalah NS ini aku tahu. Nurse. Lebih tepatnya ya Kak. Nurse. Oke, Nurse Delvi Aryani, Escape, Kepala Unit IGD. Iya, Assalamualaikum. Kemudian di sebelah kanannya lagi lah yang masih muda di antara kita, dokter ya. Dokter Giovanda, beliau bertugas di IGD juga. Kancukunian, hari ini spesial kita akan ngebahas bagaimana sih bentuk pelayanan IGD di Rumah Sakit Rabain Morenim, dan kemudian apa aja sih kelengkapan administrasi, salah satunya yang kerjasama dengan BPJS ya dok ya. Iya betul. Gitu, oke. Kita akan ngobrol. Kalau ada kancok yang kepengen tanya-tanya boleh silakan di Facebook yang kita saat ini sedang live di Facebook. Kemudian kita di 100,8 FM. Kemudian juga di mana di Instagram. Dan kemudian insya Allah nanti setelah itu kita record lagi, kita edit lagi, kita rapiin, kita masukin dan kita tayangkan di YouTube Serasan Radio. Oke semuanya, selamat siang apa sore ini saya? Sore. Selamat sore dengan Dr. Ulil Amri. Ya, Sudah berapa lama dok kita berdinas di Rumah Sakit Rabain? Saya kebetulan dari tahun 2010. 2010, oke. 2010 dulu masih dokter jaga dulu. Dokter jaga masih tugas shift pagi, siang, malam. Oke. Terus di tahun 2013 saya dipercaya untuk memimpin IGD. IGD-nya. Ya sampai sekarang. Oke, Iya. sip. Ya kalau bahasa kita udah lumutan. Kalau ini dok, sorry maaf, kalau untuk jam kerjanya, jam dinasnya dok? Kalau jam kerja sih dari jam 7:30 Pagi. Iya, jam 7:30 Oke. pagi sampai sore ya, menjelang sore lah jam 3 jam 4 3, jam 4 ya, jam 4. Tapi IGD-nya 24 jam dok ya? IG 24 jam. Mungkin kita punya tim, ada tim Oke. dokter jaga. Yaitu dinasnya ada 3 shift. 3 shift ya. Shift pagi, sore dan malam. Oke. Iya, termasuk dokter Geo ini. Dokter Geo yang Iya. sudah berapa lama dokter Geo di? Kalau saya sendiri masuk 2022 Kak. 22. Jadi sekitar 2,5 tahun sudah 2,5 kerja tahun. di IGD. Dinas di sini bersama istri atau gitu? Masih financial. Kak. Masih berlabel. Kenapa? Tetap koping kalau itu? Iya. Oke, dokter Geo. Masih mencari nih. Mencari ya? Iya, masih mencari. Oke. Pokoknya Mencari. merpati tak pernah kerjaan. Iya, betul. Pasti datang sendiri dia. Iya benar. Asik. Asal jangan jadi merpati. Jadi orang. Jangan jadi merpati, menjadi orang. Jadi orang ya bahaya pula nyari merpati. Oke, dokter Geo sekarang di mana di apa? IGD. Gimana rasanya dokter Geo? Menantang ya pasti ya. Oke. Karena kan kita kan di IGD kan paling pertama tuh nerima pasien, Iya. kayak otomatis berbagai macam tipe pasien, berbagai macam tipe keluarga yang nampingi pasien kan pasti kita hadapi. Oh, pasien keluarga yang mendampingi ya? Oke, siap. Jadi sorry, yang masuk IGD tidak identik dengan yang kecelakaan. Enggak selalu. Oke. Dan itulah yang didamping sama keluarga tadi. Ya. Kita banyak menemukan pasien tuh variasi. Variasi. Yang datang tuh variasi kan. Ada yang memang benar-benar kalau istilahnya itu true emergency namanya. True emergency artinya memang
benar-benar kita harus melayani di emergensi. Mungkin selama ini kan pemikiran orang kan ingin cepat dilayani, Ya. ya kan? Makanya yang datang tuh kadang-kadang kalau menurut kami itu bukan emergensi. Oh, oke ya. Bahkan ada yang datang kadang-kadang mungkin sakit gigi gitu. Ya, Ya, benar. sakit gigi atau yang demam-demam baru sehari gitu kan. Nah, sebenarnya itu kan kalau kondisi-kondisi seperti itu kan bisa dilayani di Vaskes tingkat 1. Nah, misalnya kayak puskesmas atau klinik BPJS, ya kan. Oke. Mungkin di sini masyarakat yang awam ini mungkin harus perlu memahami tentang itu dulu kan. Kapan dia harus ke IGD, kapan memang harus dilayani di Vaskes tingkat 1. Iya. Nah, kalau di jam biasa dok, maksudnya jam biasa tuh jam normal ya, kayak jam 8 sampai sampai sore lah itu kan masih banyak ada poli-poli. Nah, si pasien ini nih, jadi gini, sorry, maaf kalau saya salah, mau dikoreksi dok. Apakah pasien yang baru datang pertama memang harus ke IGD atau gimana? Kalau kan ada beberapa pasien yang memang sudah membawa rujukan ya. Nah, ada yang tidak membawa rujukan, artinya dia langsung, karena itu tadi yang saya katakan tadi, karena pemikiran masyarakat itu kan pengen cepet dilayani kan. Nah, mungkin selama ini belum ada istilahnya Sosialisasi. Sosialisasi, ya, oke. untuk sebenarnya yang mana yang kasus harus emergensi, mana yang bukan. Makanya rata-rata, tapi walaupun pasien datang dalam bentuk apapun ya, kami tetap melayani, tapi nanti kita jelaskan edukasi bahwa yang seperti ini kan tidak harus ke sini. Oh, gitu. Tetap kita layani. Jadi dia bisa kita arahkan ke poli atau gitu. ke Vaskes tingkat 1. Oke, Iya, kalau enggak nanti dimarahin sama ibu ini. Jadi ini tukang marahnya nih. Tadi katanya ada podcast yang bagus-bagus. Bisa-bisa yang sakit itu yang gigi. Enggak, kita lebih memilah mana Memilah pasien lebih memilah, maksudnya pasien yang mana memang emergensi, mana yang tidak. Kan kalau semuanya kan kita kan ada Payankes tingkat 1 nih, puskes-puskes, penyangga-penyangga yang lain, klinik-klinik. Kalau memang cuma ya sakit gigi, demamnya 1 hari, belum pernah berobat, belum pernah itu, kan bisa ke Payankes tingkat 1. Kalau semuanya kembali ke IGD, bagaimana teman-teman kita di IGD? Sedangkan apalagi kompleksitas sekarang antara IGD dengan pengklaiman pasien-pasien yang tidak gawat daruratan itu disarankan oleh BPJS ke Payankes tingkat 1 dulu. Jadi satu masalah pengklaiman, satu mungkin kegawat daruratannya yang hanya membutuhkan pelayanan tingkat 1, mungkin obat aja bisa dengan terselesaikan. Yang bukan gawat daruratan, ya kalau memang dengan kondisi pemeriksaan oleh dokter-dokter IGD sudah menyatakan itu gawat darurat, sudah kita lihat, oh memang perlu penanganan cepat, ya nggak mungkin kita tolak kayak gitu. Iya. Jadi tidak tidak wajib ke IGD. Iya. Nah, sorry, kalau misalnya yang dia kan IGD lebih ke emergensi ya. Iya. Emergensi. Nah, kalau kayak model kecelakaan kayak gitu. Iya. Ya, kayak kecelakaan ya pasti ke IGD. Pasti ke IGD, itu karena apa. Memang itu kan harus ditangani segera. Iya. butuh tindakan cepat Iya, biasanya. cepat dan segera kan. Kalau misalnya kayak batuk pilek, misalnya kadang-kadang pasien kan datang baru demam sehari kan, demam juga nggak tinggi kan. Nah, Kasih nak ke IGD. Iya. Kenapa ke IGD? Nak ketemu dokter Vigo. mungkin kali mungkin. Apalagi kalau dekat-dekat lebaran mungkin minta THR. Ya kecelakaan juga mungkin maksudnya kalau kecelakaan yang udah ini banyak ya, kalau kejadian kecelakaan kita terima di IGD pasti kita terima. Tapi ada yang pasiennya sudah recovery. Sudah berapa hari di rumah, sudah tidak ada kegawat daruratannya lagi, kita sarankan kembali ke poliklinik. Rawat jalan. Iya, ke poliklinik. Jadi dia minta rujukan. Kalau memang perlu dirujukan dari Payankes tingkat 1 ke poliklinik, ketemu dokter spesialisnya. Karena udah nggak ada lagi kegawat daruratannya. Iya. Itu ada yang kasusnya yang udah 3 hari, 4 hari baru 3 hari. datang ke IGD. Coba kalau dia pertama sekali datang ke IGD pasti ditangani kayak gitu. Jadi Iya. misalnya kecelakaan 3-4 hari baru datang. Iya, kan udah aman tuh Udah 4 aman, hari oke. kan, nggak ada lagi. Tapi yang sifatnya tuh kecuali kalau misalnya di rumah tiba-tiba habis pos kecelakaan itu mungkin ada Perburukan. saudara, Oke. tiba-tiba dia pingsan atau sakit kepala hebat, ya mungkin itu perlu kita layani. Perlu kita layani, Iya. oke. Kita layani di emergensi, mungkin perlu orang inap itu.
Oke, kembali dengan Nes. Saya panggil Nes apa? Ses apa? Boleh, Nes Iya. Nes Depi. Nes ya, Nes Depi iya. ya. Jangan panggil Bapak Depi. Nes ya. Iya. Kalau boleh tahu dalam satu shift berapa tim berapa tim anggota yang ini? Kita dalam satu itu ada dokter. Jadi IGD itu nggak hanya cuma dokter dan perawat. Jadi kita di situ tim yang memang ya dokternya ada, dokternya sekitar tiga orang, perawatnya 8 orang. Terus ada penyangga-penyangga yang lain dari rekam mediknya, dari portirnya, dari satpamnya. Jadi kita nggak bisa, oh dokternya aja yang bagus, ini IGD-nya jadi bagus, oh perawatnya aja yang bagus ini. Jadi kita dalam satu tim memang harus saling melengkapi Saling sehingga melengkapi, ya kalau ada satu aja yang miss, misalnya di satpamnya ada nggak dia disiplin itu, oh sudah semuanya kena semua kayak gitu. Jadi kita memang satu tim dalam satu shift itu seperti kata Dokter Ulil tadi, kita ada di shift pagi, shift sore, dan shift malam. Jadi kita GD nggak ada istilahnya hari libur, hari Idul Fitri, hari itu kita semua pasti buka, pasti dilayani gitu. Dan apa? Ini Ses pernah ngadepin pasien yang pala keras kepala. Kepala batu. Iya. Kepala batu. Itu kayak tadi Dokter Ulin ngomong kan semuanya kan pengen cepet ditangani kalau masuk, karena image orang kalau masuk IGD harus ditangani segera kan, sementara kita kan punya protapnya, punya ininya. Itu gimana, berapa apa ya maksudnya, seberapa besar komplain dari orang yang kepengen cepet tadi itu gitu loh? Oh banyak sekali. Banyak. Banyak. Kalau pasien yang masalah komplain mau penanganan cepat, biar bisa ditangani lebih cepat, itu banyak sekali. Karena rata-rata itu pasien ya karena memang dia nggak ada gawat darurat, dia disarankan ke poliklinik, dia alasannya rame lah, lama lah nunggunya, dokternya belum. Ya banyak alasan lah sehingga dia mau datang ke sini. Bu, lihat dulu kami sakit katanya. Kalau sakit kami tuh tidak datang ke rumah sakit. Bahasa wong sini tuh ya, tidak bakal ke rumah sakit. Kami makanya ini, ya tapi dilihat dulu kasusnya apa. Kalau memang ini, kalau nih misalnya pasien yang tidak gawat darurat, bed kita kan terbatas nih di IGD. Nanti yang perlu benar-benar penanganan darurat itu gimana lagi? Mau kita memberikan akses yang memang gawat darurat. Kalau cuma yang sedar sakit kepala, sakit gigi, datang ke IGD, udah penuh nih. Misalnya sakit gigi aja sudah 5, sakit kepala 5. Terus ada yang kecelakaan tiba-tiba yang dengan penurunan kesadaran, dengan stroke segala itu, gimana lagi kayak gitu? Nggak ada lagi tempatnya. Ujungnya kami yang sakit kepala. Iya. Kita yang pening. Tapi kadang kan juga ini ya bukan hanya pasien, kadang kan keluarga pendukungnya lain, ada inilah intervensi. Tapi yang kita berusaha menguatkan sama teman-teman ya jangan sampai kita terpancing dengan emosi. Ada yang ngomong nggak? Aku nih sananya dulu kaku. Ya biasa itu. Apalagi dengan rumah sakit daerah biasa itu. Sudah berapa tahun dinas di IGD? Kalau saya di IGD itu baru 3 tahun. 3 tahunan. Saya 3 tahunan. Saya sebelumnya sebagai perawat pencegahan pengendali infeksi, pernah di ruangan Papiliun juga. Tapi kalau di IGD udah 3 tahun terakhir. 3 tahun. Iya. Selama 3 tahun pernah kesel? Sering. mungkin teman-teman di sini, tapi ya jangan sampai di depan pasien ya. Kalau kita salah satu ya tarik urul lah kalau kira-kira pasiennya ya agak emosi, kita yang mundur kayak gitu. Namanya di pelayanan pasti ada komplain biasa itu. Sebenarnya kalau di emergensi itu kan rata-rata kan namanya kan gawat darurat kan. Pasien datang tuh baik pasien atau keluarga kan hampir rata kan situasi panik kan. Panik, takut kan. Mungkin disitulah kita kayak apa, kita sebagai pelayan ini mengontrol emosi, harus tenang kan, karena kalau kita nggak tenang ya si pasien lebih nggak tenang lagi ya kan. Makanya biar nggak terjadi konflik ya mungkin kita kasih penjelasan sebaik-baik mungkin lah itu mungkin. Apalagi kalau yang datang ini Dok ya, pasien asma Dok ya. Kalau asma itu berisik. Berisik kan ya. ya. Ya itu memang harus kita itu, kalau kayak gitu kita biasanya cepet lah gitu kan. Berarti kalau sekedar kayak gini, saya pribadi lah misalnya lagi demam 3 hari, kemudian saya memang gak enak badan, apakah saya bagusnya kemana? Tapi saya tuh semakin merasakan gak enak ketika setelah lepas maghrib misalnya, atau setelah itu saya sebaiknya ke IGD atau sebenarnya biasanya itu memang kan kalau kita dari situ kan memang nggak masuk kriteria, tapi bukan artian tuh semata-mata kami nggak melayani enggak. Nah, tetap kita layani, tapi kita tetap kasih saran. Mungkin kalau sana dia
dianya mau dirawat, ya kalau memang ada indikasi rawat kita rawat inap. Tapi kalau nggak ada indikasi, biasanya kita kasih untuk pengobatan 1 hari, selanjutnya boleh kontrol ke vaskes tingkat 1. Biasanya kayak itu. Nah kemudian dok, seorang pasien dok ya, sebelum dia tuh waktu yang paling safety, misalnya gini lah, anggaplah berapa lama dia di IGD dok? 2 kemungkinan, dia pulang atau dia masuk ke rawat inap. Nah itu berapa lama? Apa sih namanya ininya dok? Waktu tunggu. Waktu tunggunya. Waktu tunggu. Idealnya. Idealnya. Sebenarnya kalau itu tergantung penyakit tergantung ya? penyakit ya, tergantung. Karena kan kita dalam melihat itu kan nggak lihat satu bagian ya kan. Mungkin tergantung pasien ya. Mungkin pasien ada yang memerlukan banyak pemeriksaan kan, mungkin kita perlu waktu lama ya kan. Tapi kalau memang nggak banyak diperiksa mungkin cepet ya. Ya kan. Nah, tapi kita tetap adalah standar ya kayaknya, dalam artian kan salah satu penilai akreditasi kan juga menilai berapa lama pasien tunggu di IGD ya. Kalau standarnya kita kalau kurang lebih 6 jam. 6 sampai 8 jam paling lama. Cuma kan tetap menyesuaikan sama penyakit pasien ya. Nah, kalau penyakit pasien memang membutuhkan pengawasan dan pemeriksaan yang kompleks, otomatis kan waktu itu kan lebih lama lagi pasti kan. Atau yang kedua, kalau ruangan penuh ya mau nggak mau tunggu IGD tetap. Jadi kita bisa ini ya. Jadi kebetulan kami di IGD itu ada memang ruang triase, namanya ruang triase, terus ada apa istilahnya? Kami punya ATS. 5 ATS sama apa? Ada ATS namanya. Nah, Australian Triase ya. Jadi di situ ada 5 item. Nah, jadi yang paling parah itu kan 1, yang paling ringan di 5. Kalau sana sudah selesai itu, sananya ada apa? Kendala dengan ruangan penuh, kami punya namanya ruang intermediate namanya. Nah, jadi bisa kita titipkan di situ biasanya kalau memang ruang penuh itu. Diarahkan ke situ gitu ya. Ya, biasa ke situ. Nah sekarang kita pengen tahu nih dok, sekarang kriteria pasien yang ditanggung dijamin oleh BPJS yang masuk ke IGD ini mungkin ada apa nih? Jadi sebelumnya silakan. harus tahu dulu nih kayak Ini kayak kita Ini Iya. memang dia bagiannya. Iya, ini bagiannya, ya. Kebetulan Dokter Gio ini tim Kesmiknya, tim Kesmik. Dokter Gio ini selain di IGD dia diperbantukan di Kesmik. Nah, Itu Kesmik. untuk apa masalah BPJS. Masalah pengklaiman, Ini lebih ahli. pengklaiman. nanti banyak kenal ya. Jadi dia bukan kenal pasien, dia kenal BPJS juga. Nah, itu lebih rinci. Sorry, Dokter Gio sebelum sini ada di mana? Sebelum ada di Morenin sebelumnya? setelah selesai kuliah Di kuliahnya maaf langsung di mana? kuliahnya di Unsri Oh di Unsri juga. Junior SMA-nya SMA berapa? Letter Ulil. SMA? SM 1 kemarin. Beri Morenin. Malah ini. Putra daerah. Selamat siang, selamat sore untuk alumni Tembesu. Tembesu. Pasti pas skip ini. Disapa dulu kawan-kawan Tembesunya. Halo, warga Semansa Tembesu. Teman satu Tembesu. Jadi balik lagi ke sini. Jadi balik lagi ke Masya sini, Allah. jadi. Harus kayak gitu memang, ya kan. Putra daerah. Jangan ke Menteng. Itu salah sasaran. Oke, silakan Dokter Gio. Jadi memang kan BPJS sudah universal coverage, dalam artian saat ini program mereka kan benar-benar setiap orang itu sudah punya BPJS. Jadi diharapkan setiap orang itu bisa berobat gratis ke rumah sakit atau ke vaskes. Otomatis sebenarnya harus ada sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya BPJS ini dapat digunakan untuk berobat, tapi ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi gitu. Nggak semua tempat bisa berobat gitu ya. Otomatis di IGD juga ada kriteria tertentu, karena prinsip di IGD kan gawat dauratan ini kak ya. Otomatis kalau gawat dauratan harus penuh kriteria gawatnya. Kalau nggak penuh kriteria gawatnya, harusnya nggak bisa dilayani. Bisa dilayani, tapi untuk pakai jaminan BPJS harusnya nggak bisa gitu ya. Jadi patokan BPJS menentukan kriteria gawat itu dari peraturan Menteri Kesehatan sebenarnya. Jadi Kementerian Kesehatan membuat kriteria gawat daruratan, BPJS pakai kriterianya. Jadi kalau ada pasien nih datang ke IGD tapi tidak termasuk kriteria tersebut, kalau mau tetap dilayani di IGD ya nggak bisa lagi BPJS. Gitu. Jadi umum ya. Jadi kemungkinan antara dua, kembali ke vaskes satunya, ke vaskes primernya, atau tetap di IGD tapi jaminannya bukan BPJS. Pribadi kemungkinan besar. Atau kalau mungkin ada asuransi lain. Jadi kenapa dipilih atau dipilah ditentukan kriteria? Karena tadi kami keterbatasan tenaga, keterbatasan tempat. Kalau semua pasien sakit gigi masuk ke IGD, nanti pasien yang benar-benar butuh IGD nggak ada tempat lagi. Makanya dipilah dari awal. Kalau memang ini nggak masuk kriteria kedaruratan ini, otomatis pasti kami arahkan pasien
ke vaskes satu, vaskes primer, puskesmas atau klinik, langsung gitu biasanya. Untuk kriteria sendiri sebenarnya ada 5 kriterianya itu. Yang pertama itu mengancam nyawa. Nah, mengancam nyawa bisa sesak hebat. Mengancam nyawa si pasien. Mengancam nyawa si pasien. Nah, mengancam nyawa si pasien atau mengancam misalnya seperti kecelakaan tadi, ya kecelakaan atau pasien tiba-tiba sesak hebat atau pendarahan, itu kan mengancam nyawa, pasti langsung ke IGD diarahkan. Nah, pasti di IGD pasti kita layani pasti. Terus yang kedua ada gangguan pernapasan, gangguan aliran darah, atau dehidrasi. Nah, itu pasien-pasien yang membutuhkan penanganan cepat pasti kita layani. Yang ketiga, pasien yang nggak sadar. Pasien ditemukan nggak sadar, baik itu di rumah maupun di jalan. Nah, itu pasti dibawa ke IGD. Harus di IGD karena kita harus nilai kira-kira penyebabnya apa. Terus yang keempat, gangguan hemodinamik. Gangguan hemodinamik ini ada perubahan misalnya tekanan darah atau suhunya tinggi atau pernapasannya cepat. Nah, kalau sudah ada gangguan hemodinamik bisa kita layani di IGD. Atau yang kelima membutuhkan tindakan cepat. Misalnya pasien-pasien yang terduga usus buntu, itu kan butuh cepat itu. Karena kalau kita biarkan ususnya pecah bisa kemana-mana infeksinya. Kalau sudah butuh tindakan cepat, atau misal pasien patah kaki ya, itu kan butuh tindakan cepat, harus setidaknya kita stabilisasi dulu kakinya. Nah, itu bisa kita layani di IGD. Selain dari 5 itu bisa dilayani di IGD, tapi tidak mesti kriteria kedaruratan, otomatis BPJS nggak mau Tidak berlaku di situ. Tidak berlaku BPJS. Bukan berarti tidak dilayani. Bukan tidak dilayani, tetap kita tapi layani. jaminannya berubah. Jaminannya Bukan BPJS, bisa jaminan lain atau umum Atau kayak gitu. Biar kan cukup tahu nih pakarnya IGD kita undang. Jadi kalau misalnya selama ini pernah berobat ke IGD, bukan lambat, selesai bukan lambat, bukan apa, tapi itulah ada aturan protap yang harus mereka lalui. Kalau melanggar bahaya. Tapi tadi tengah apa nggak usus buntu tadi dong. Singgung anak muda. Celan juga tadi. Usus buntu bener tuh. Aku pernah ngalamin, jadi waktu ke dokter pertama, dokter umum, kayak gini lah, bawa ke rumah sakit. Bawa rumah sakit, kemudian masuk IGD sama dalam posisi sudah tidak sadar, dok, kita disuruh milih dokter. Aku nggak tahu tuh dokter apa. Udah pokoknya operasi malam itu. Baru kenalan, lu punya dokter ahli bedah tumor. Yang usus buntu. Itu sebenarnya kan usus buntu udah bisa ditangani dokter bedah, apa ya namanya, dokter bedah lah yang biasa. Ini bedah tumor, profesor cendangan itu. Sampai sekarang akhirnya tersugesti lah saya, ini dokter, kalau nggak sama dia saya nggak sehat, walaupun apa flu segala macam sama dia. Itu cerita sebelum ada BPJS. Iya. Sama sekarang rugi kali ini. Kalau ini datang sakit ini. Salah kata juga. Oke, kan Cukunian, seru kali ngobrol kita hari ini. Ternyata baru tahu beliau adalah alumnus Tembesu. Kalau Sama, Tembesu juga. Tapi Kalau saya dari Aceh. baru nak ngomong Tembesu kalau lagi ordal Kita tembusan gitu. Oke, semuanya kan Cukunian. Jarang terjadi dua orang dokter, satu suster senior ngobrol ngakak-ngakak di suasana hari ini. Kita kepengen menyampaikan semuanya dalam posisi yang santai, yang umum, yang general. Oke, semuanya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi kita di Sersan Mangerasan, masih dengan orang-orang hebat yang ada di Sersan Radio hari ini, menjadi bintang tamu kita dalam aksi acara Sersan Mangerasan yang kita siarkan melalui Facebook Live, kemudian juga di 100,8 FM yang lagi dengerin di rumah ataupun di kantor ataupun di kendaraan masing-masing. Tetap konsentrasi dengerin kita, tapi tetap juga liatin yang di depannya. Masih dengan orang hebat, ada Dr. Ulil Amri. Beliau adalah kepala instalasi IGD Rumah Sakit Rabain. Kemudian ada Dr. Giovanda yang masih bujangan, maaf ya kalau salah. Kena serang terus aku. Dan juga nurse ya Delfti Aryani Escape. Lahir besar di mana nih?
Muara Enim. Muara Enim juga. Asli Oh Muara iya, Enim, Pak. semansa kita. Muara Enim. Kita enggak lantan. Iya itu tembusan. Tembus jauh nih Ciko Medan, Ciko Aceh. Tangguan lah. Ciko ada mie Aceh, Ciko Kambon. Nah, Ambon. Oke semuanya, Kanco Kunian seru ngobrol hari ini kita tentang sharing kita sore hari ini, yaitu tentang kriteria pasien yang ditanggung atau dijamin BPJS di IGD-nya Rumah Sakit Rabain. Oke, kembali kita dengan Dokter Ulil. Dokter Ulil, maaf nih dok, kalau pasien datang dok ya, yang tadi ada kriterianya segala macam. Nah dok, itu kalau nanti misalnya kita tindakan pertamanya dok, itu kemana dok ya? Maksudnya suster dulu yang melayanin, yang memeriksa segala macam, atau langsung dokter yang dokter jaganya mungkin? Ya kalau biasa kan kita kan kolaborasi antara medis sama paramedis kan. Biasa kalau begitu pasien datang kan pernah kan diterima di depan ya, di depan dari security, nanti di triase kan, kemudian masuk, begitu dia masuk nanti dilayani dulu oleh paramedis ya, orang perawat ya, dicek vital sign yaitu tensi, nadi, suhu segala macam. Kemudian dilaporin ke dokter jaga. Nanti dokter jaga memeriksa pasien dan menentukan kira-kira pasien ini apakah siap rawat inap atau mungkin bisa rawat jalan gitu. Oh bisa gitu. Ya. Pilihannya dok ya. Iya. Dokter pernah nggak nemui pasien ketika masuk IGD dia nggak mau dilayanin sama susternya, kepengen sama dokter langsung misal? Banyak sih. Ada yang malah langsung ngetek nama itu. Ngetek nama jadi bisa. Enggak, kan karena Dokter Ulil kan sudah brand di Muara Enim Oke, dokter ya. siap, Udah oke. itu udah tahu nih prakteknya kayak Indomaret kan. Yang gitu. Indomaret. Jadi dia udah ini saya mau ketemu Dokter Ulil. Oke. Udah jadi dari depan Ini dia posisi udah di itu. IGD? Iya, Oke. ada yang kayak gitu. Ya mungkin sudah ya, Biasa ya. sudah biasa kayak gitu, udah ditangani dan dia lebih paham, makanya dia lebih maunya ke Dokter Dokter Ulil. Ulil. Tapi memang brand ambassador kita. Brand ambassador. Brand ambassador. Produk kosmetik ya. Oke, nah kalau kayak gitu gimana nih? Maaf nih kalau boleh tahu cara ada pasien yang seperti itu gimana cara ngatasinnya? Siapa yang lebih ini nih? Yang selalu menjadi tumbal? Intinya kita tetap layani Oke. apapun itu kan. Yang penting kita kan memberikan kenyamanan ya kan. Iya. Nah, yang penting pasien kan puas kan, tidak ada komplain istilah kan. Nah, kalau memang selama kita bisa melayani sesuai request ya kita silahkan aja sih nggak apa-apa. Tapi intinya kan tetap sesuai prosedur gitu. Oke. Iya itu. Ya nggak masalah sih request sama Dokter Ulil, asal Dokter Ulilnya juga tidak menangani pasien yang lain ya. Dalam Oke. artian yang perlu kegawat daruratan yang sekarang ditangani Dokter Ulil nggak terbengkalai. Jadi dia ada space waktu untuk memeriksa pasien yang baru datang dengan request tadi. Mungkin kayak gitu. Tapi tidak juga serta-merta dia harus ketemu Dokter Ulil, Iya. nanti ketemu. Tergantung lah lihat sikonnya kayak gitu. Iya. Pernah dok misalnya dokter si pasien kepengen Dokter Ulil tapi Dokter Ulil tidak ada di tempat, pernah disambungkan melalui video call si pasien ke beliau? Kayaknya kita kayaknya belum deh. Belum. Kayaknya belum kayak gitu. Tapi Karena ada kita ini ada pengalaman nih. Beberapa hari yang Ya, lalu. yang kemarin. Kebetulan bapak itu dari praktek. Kan saya maunya rujuk ke poli spesialis ya. Ternyata bapak itu setelah dia kan saya rujuk lewat vaskes kan, ke vaskes, ternyata vaskesnya tuh pindah. Oh, oke. Nah, berhubung bapak itu kan karena seorang diri kan nggak ada keluarga, dia begitu dia ke vaskes yang pertama ternyata di situ dikatakan bahwa vaskesnya udah dipindahkan. Nah, karena dia nggak ngerti, akhirnya dia langsung ke emergensi mencari saya. Mencari, oke. Iya, kebetulan saya lagi rapat gitu kan. Jadi dia nunggu dari pagi sampai selesai salat Jumat. Sampai dengan Selesai salat Jumat. Oke. Saya juga pernah kan nggak tahu kalau dia memang nunggu kan. Nah, akhirnya saya tunggu. Waduh, pas saya ketemu, bapak dari pagi tadi nunggu di sini. Sakit apa dok kalau betul? Iya, kemarin dia batuk, batuk agak juga? sesak. Oke. Nah, ya tapi akhirnya kita layani kan, kita ronsen segala macam dan kita kasih obat. Pulang akhirnya bapak itu. Nggak, karena dia nggak juga ngomong kan, ketemu dokter dalam artian dia udah nggak ngomong, ketemu Dokter Ulil mau berobat, mau kayak gini dia
kirain urusan pribadi. Oh, kita Karena nggak berani. ya enggak, dalam artian dia nggak terlalu emergensi nawar ya. ke tanah yang mana lagi. Iya, kita nggak tahu ya. Kalau itu sudah pasti teman-teman yang lain sudah sigap menangani kayak gitu. Jadi udah sampai selesai dokter selesai acara baru ketemu. Tadi cariin bapak, kirain ada ketemu apa kayak gitu. Ternyata mau ketemu dokter Ulil ya cuma mau berobat. coba dari tadi teman-teman yang lain kan ada kayak Nah, gitu. si yang bersangkutan tidak juga mendaftarkan diri atau gimana? Itu. Enggak ngomong. Memang Karena duduk nggak menunggu. ngerti, nggak ngerti, karena bapak itu nggak ngerti dia. Nah, oke, sekarang ke dokter Gio nih. Dok, kalau di BPJS nanggung nggak yang seperti ini? Gimana tuh dokter Gio? Ya sebenarnya kita lihat kasus per kasus sebenarnya. Kan jadi kan pengajuan ke BPJS itu Kak, prinsipnya itu kita merawati pasien nih, kita nerima pasien, nanti berkasnya kita kirim ke BPJS gitu. Nanti tergantung BPJS mau diterima atau enggak berkas kita, mau dibayar atau enggak berkas kita. Makanya seleksinya benar-benar dari awal masuk. Kalau memang sudah tidak terpenuhi kriteria kegawatan tadi, pasti kita jelaskan ke pasien bahwasanya kondisi ibu atau kondisi bapak sekarang saat ini kemungkinan besar tidak termasuk dalam bimbingan BPJS. Jadi kita sudah kasih wanti-wanti nih ke pasien, jadi pasien jadi paham. Cuman memang sebenarnya kriteria ini udah dibuat dari 2018 memang kayak. Cuman yang baru boomingnya akhir-akhir ini. Baru booming Di awal tahun akhir-akhir ini. Di awal tahun ini. Di awal kalau Karena- itunya regulasi lama. Regulasi udah lama regulasi. Karena memang makin kesini kayaknya audit dari BPJS-nya makin ketat. Jadi mungkin sebelumnya tuh ada kelonggaran yang pasien ini masih bisa dibayarin sama BPJS. Tapi makin kesini BPJS juga makin ini udah nggak masuk lagi nih kriteria. Kami nggak bisa dibayar. Dianggap otomatis- sudah penyakit itu udah bukan lagi kriteria IGD, nggak lagi kerawat otomatis darurat. kita dari rumah sakit ya cari strategi baru nih, gimana caranya biar tetap melayani pasien, tapi kita tetap juga bisa mengklaimkan pasien tersebut. Nah, otomatis makanya dibuat kriteria tadi kami pasang balihonya, kami pasang spanduknya, jadi pasien juga ngerti. Oh kalau ke IGD harus gini nih kriterianya. Nah, gitu. kemudian yang tentang online, kalau misalnya kita apakah harus daftar posisi online dulu baru bisa masuk atau gimana kalau di IGD? Oh kalau Pendaftaran di- online. pendaftaran Enggak. online. Enggak ya? Enggak. Itu khusus poli. Pendaftaran online itu khusus Poli. poli. Poli, Pak. Khusus Ya. poli. Lah IGD online. Aku udah tahu malah Kalau- namanya. Enggak, kalau terjadwal itu- dong kalau dia Oke. online juga. Itu kan kasusnya gak darurat. Yang perlu emang kasusnya cepat. Kalau online itu kan terjadwal nih. Terjadwal. Jadi Tetapi si pasien disarankan kalau misalnya ke IGD membawa kartu BPJS-nya ya. Kartu BPJS, KTP Atau atau KTP. KK. Yang penting dia nomor Yang NIK-nya itu. Yang penting ada nomor NIK. kan sudah nge-link sekarang antara Ya, BPJS dengan Kecapil. Jadi semua kalaupun nggak bawa waktu kartu BPJS-nya, nomor NIK-nya itu NIK, bisa digunakan. Oh, berarti ini jaminan BPJS kelas berapa. Itu bisa kelihatan. Jadi semuanya bisa. Jadi kalau bawa nomor NIK semuanya bisa kelihatan, Bu. Iya, bisa. Termasuk status, Bu ya. Ya, satu sebenarnya. iya. Yang kelihatan nggak status BPJS aktif. Oh, Status lain nggak kelihatan. Tergantung status. aktif dan aktif doang ya. Iya. Tapi status berdua bertiga ya. Close itu deh. Ya, itu di belakang ini pintu. Oke, Kanco Kunian. Alhamdulillah nih kita semakin kesini semakin banyak tahu. Begitu ramah tamahnya para dokter dan juga suster kita di IGD-nya Rumah Sakit Rabain. Jadi kalau misalnya selama ini dengar IGD Rabain ini lambat segala macam, enggak nih sama Eke baik. Sama Eke. Dikasih kopi masalahnya. Nggak mungkin kalau dibilang kurang senyum kurang itu karena kita kredit kan yang namanya di IGD kan kita nggak perlu harus senyum lebar, beda loh dengan bank dengan mereka nggak ada kegawat daruratan dengan keramahan, dengan disapa, dengan senyum yang mereka. Kalau di IGD kan sebelum menerima pasien ini, pasien yang di dalam udah banyak loh kita tangani. Bukan berarti kita nggak ada senyum, tapi mungkin nggak secerah di pegawai bank. Kayak gitu. Yang kedua mungkin karena udah kelihatan senyum karena pakai masker. Karena wajib ya. Iya, pakai itu masker mungkin itu. kelihatan, ya kan? Sorry tadi saya udah tanya belum ya, berapa sih kapasitas ini kita? Jumlah Bed ya tempat ini ya kalau untuk pertama menerima pasien.
Kalau kita tuh di ruang pertama triase itu ada 3 bed. Per ATS-nya itu ada 3 bed. Terus kita di 5 ya, ada 5 ATS, jadi 3 itu 15 ditambah dengan intermediate. Intermediate itu untuk yang kayaknya ruang rawat inap penuh, perlu penanganan tapi harus dirawat inap, itu diletakkan di intermediate kata Dokter Ulil tadi. Terus kita juga di situ ada ruang tindakan ponek. Jadi ponek dan kebidanan dan anak ya. Jadi terpisah. Jadi kalau memang ada kasus emergensi kebidanan itu ada ruangannya, ruang khusus ke ponek. Iya. Jadi banyak sekat-sekatnya. Jadi bukan emergensi ini IGD serta-merta siapa yang masuk IGD cepat ditangani. Jadi lihat kasusnya. Bukan berarti kalau ada kasusnya cuma ya tidak perlu penanganan cepat, ya mungkin dia agak bukan dilambatin sih. Kasusnya didahulukan yang lebih membutuhkan, lebih menggawat kegawat daruratannya. Jadi dokter-dokter bisa memilah nih, oh yang ini duluan tuh di depan ditangani. Jangan kira-kira, oh saya tadi udah dari tadi ditangani, tapi ternyata dia nggak perlu penanganan cepat. Tapi dokter-dokternya sudah menentukan, oh ini perlu cepat ditangani, ini perlu cepat ditangani. Bukan berarti kita memilih-milih pasien, pejabat atau itu enggak. Kawan gitu. SMA. Kawan SMA. Agak dilamuk ke ngapa mantan. Lebih seru. Iya, masuk lah kau ya. Masuk lagi. Dulu kau campakkan aku. Nah, Dok, sorry Dok, kalau bener nggak nih pasien vertigo itu kan kepengen cepet ditanganin. Maksudnya gini Dok, di antara penyakit-penyakit ini kalau yang bukan kecelakaan ya deh, yang vertigo, terus kemudian asma, apalagi Dok yang saya nanya kenapa vertigo, karena orang kalau masuk vertigo ini baru diletak kalau gitu, rame gitu kan, kepengen cepet ditanganin gitu. Nah selain vertigo, asma apalagi nih Dok? Kalau pengalaman selama ini di IGD itu? Yang pasti ya pasien-pasien kayak kecelakaan kan, nah terus mungkin serangan jantung gitu yang paling utama gitu, stroke, nah itu kan perlu penanganan cepat itu. Apalagi sekarang kan kita kayak stroke yang non hemorrhagic, artinya itu yang tanpa pendarahan ya. Kita kan punya goal period namanya, 4 jam itu kan. Nah jadi kalau misalnya dia baru serangan itu kita harus cepat itu. Kita cepat harus CT scan, kita cek darah, kita ronsen, karena kita sekarang punya obat untuk menangani stroke yang non pendarahan tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita lewat periode itu lebih waktu 4 jam kan nggak bisa lagi. Nah itu mungkin salah satu contoh. Jadi kalau bisa kita cepat ngejar gitu. Nah, jadi mungkin jadi edukasi juga Dok ya ke depannya kalau memang ada keluarga atau masyarakat di sekitar rumah yang ini kayaknya keluhannya kelemahan badan terus ada menget-menget bibirnya, langsung bawa ke rumah sakit karena makin cepat dampai ke IGD, makin cepat obatnya bisa masuk, makin prosesnya makin bagus jadi. Jadi dia bisa penyembuhan lebih bagus. Kalau mengot-mengot tadi bahasa medisnya Pak? Apa ya? Terot. Jangan udah karang rajo. Itu bahasa karang rajo. Boleh dokter gitu. Selamat siang untuk Umi Karti dan juga Yuliantari. Yunusri katanya. Hello Dr. Geu. Kami nih bukan bahas Dr. Geu. IGD, kami nggak Dr. Geu. Langsung to the point itu. Mungkin nggak ada G-nya aja IGD. Geu. Masya Allah IGD keren katanya. Oke, terima kasih banyak juga untuk John Anissa di Tanjung Enim, juga untuk Rafli dan juga Mahmud apa nih? Bukan kok Mahmud Badarudin nih. Mahmud Robain. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf belum bisa sebutin satu semuanya. Tenang aja, ada sekitar 150 orang nih, Dok. Mantap. Yang menyaksikan live kita di Facebook. Mudah-mudahan semuanya keren dan juga untuk aliansi GBS. Wah, ini keren nih GBS aliansi ini. Kemudian untuk M Taufik Jambi, Amri Lubis, Feni Ardianti. Kemudian juga untuk Putra Kai, jauh nih dari Pulau Kai nih. Untuk Niken dan juga untuk Dr. Doli. Dia sudah banyak. Oke, terima kasih banyak. Oke, semuanya Kancu Kunian masih kepengen panjang ngobrol sama 3 orang hebat ini. Pintu masuknya rumah sakit. Maksudnya masuk betul rumah sakit. Orang pertama yang menerima. Kalau acara nikahan nih, biar Kio tahu. Apa tuh namanya tuh? Menyambut tamu bukan.
Pagarayu. 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 Hafal Paling dia. banyak sampar betis. Tinggal calonnya belum. Susudahnya sudah tahu dia. Tak dihafal juga. Oke, semuanya kan cukunian Dr. Ulil dan juga Sus Apri dan juga Dr. Geo. Kita pengen closing statementnya hari ini. Bagaimana nih? Apa sih dari harapannya ke depan dan untuk masyarakat Muara Enim tentang pelayanan dari kita IGD Muara Enim, Rumah Sakit Rabai Muara Enim. Tapi sebelumnya dok, maaf dok, kalau IGD itu ada spesialisnya juga dok, bener? Apa? Kalau kami belum ada sih. Belum ya? Tapi kalau untuk spesialis emergensi ada emang. Sorry, spesialis emergency ya dok ya? Ada, tapi kita di rumah sakit kita belum ada. Iya, soalnya ada tetangga di mana dokter IGD apa tuh? Spesialis IGD, Iya, benar. ya emergency Emergency, namanya, betul. nyebutnya emergency dok. Iya, Oke. benar. Nah, gitu. Telah. Semoga ke depan. Next. Next time. Kami di budak PS gue. Awam nih kami main. Oke. Kan cekenian kita kepengen dengar harapan beliau bertiga ini, bagaimana sih harapannya untuk kita semuanya masyarakat Muara Enim dan juga kita masyarakat Muara Enim, insya Allah semakin banyak tahu apa sih peran dari IGD di Rumah Sakit Rabai ini begitu strategisnya dan begitu menentukannya ke depannya. Oke, silakan dengan Dr. Ulil. Baik, terima kasih. Yang pasti kan kita tetap jaga kesehatan, pertama kan tetap jaga kesehatan. Terus manfaatkanlah fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Artinya kita punya level Vaskes tingkat 1, ada Vaskes rujukan atau tingkat lanjut. Jadi kalau memang diperlukan sesuatu yang memang sesuai level, datanglah ke tempat level yang sesuai dengan kriteria kita. Mungkin itu saja. Jadi maksudnya tidak buru-buru harus ke IGD. Iya, betul. Gitu. Oke. Senang dok kerja di IGD dok? Banyak tantangan. Tapi yang penting seru. Seru betul. Karena beraneka ragam orang dan beraneka ragam orang yang semuanya pengen cepat dilayani. Iya, betul. Yang pasti itu gudang ilmu di situ. Iya, banyak ilmu sekali di situ. Informasi lain banyak dok ya. Iya, mungkin kalau itu boleh juga. Itu di luar ilmu medis. Dari ilmu medis. Oke, sekarang dengan Sus Alfi silakan ini apa? Statementnya bagaimana nih harapannya ke depan untuk IGD dan untuk masyarakat Muara Enim. Ya, terima kasih abang ya atas kesempatannya ini. Ya mungkin harapannya ke depan kami masyarakat Muara Enim lebih memahami ya seperti tadi, tidak semuanya seluruhnya dipusatkan di IGD, tapi berdasarkan level-level tadi. Dan terus juga masyarakat memahami kalau pasien-pasien datang ke IGD itu dengan penuh kegawat daruratan pasti kami tangani. Jangan khawatir, jangan itu, kalau memang perlu penanganan kami segera menangani. Itu aja. Pasti kami memberikan yang terbaik untuk masyarakat Muara Enim. Bu, keluarga pernah marah nggak sama ibu? Kenapa? Waktu kumpul sama keluarga tiba-tiba ibu terima telepon dari IGD tentang pasien. Ya sering, nggak apa-apa, kayak gitu. Kesel nggak bu keluarga lagi liburan nih kemana misalnya? Ya nggak apa-apa Pak, memang tugas kita itu. Tapi ya kadang-kadang ada, masa kayak gini aja. Oke. Kenapa capek bu? Pernah tuh terjadi ya mas? Iya biasa kita kalau di Masya IGD Allah. kan kita tengah malam pun kalau ada trouble ada itu kita harus siap menerima. Kayak juga teman-teman yang lain kayak gitu juga. Berarti dok, maaf ya kalau saya salah. Berarti walaupun misalnya shift 3 kita pulang, kita posisi standby juga nih ya? Iya. Backup shift yang ini ya? Iya. Iya, benar. Oke mas, 24 jam dong. Iya. Kalah pom bensin. Oke kan cukunian, kelar sudah aksi acara kita, terima kasih banyak. Iya. Maaf belum bisa mas. Dia lain nanti wawancara berikutnya. Lain. Tidak ditanya-tanya aku nih dari tadi. Kayaknya perlu ada sesi beda. Ada Iya. ini malam minggu nih. Iya, punya gadis. Jangan jam 12 sampai jam 3 subuh. Malamnya. Oke, sekarang Dr. Geo. Memang milih ke IGD atau gimana nih ceritanya nih? Memang seneng di IGD memang Kak. Karena kan kita kan pas kuliah kemarin kan di
tempatkan di IGD, di Bangsal. Kebetulan memang pas di IGD lebih karena tadi banyak pasien, banyak variasi yang orang yang kita temui lebih tertariknya kerjanya di IGD. Chemistry ya mungkin. Chemistry udah chemistry. dapat chemistry-nya. Sorry, Pak, pernah shift kalau shift 3 ya kalau jam berapa? Jam 9 Jam sampai jam setengah 8 pagi. 9 malam sampai jam Setengah 8 pagi. malam Minggu tetap. Tetap. Iya, kalau kena ya nggak malam mingguan. Oh, gitu. Iya. Makanya siap-siap kalau mau sama ini. Memilih itu atau membeli pacar? Susah Kalau- digambarkan, kalau susah bisa. digambarkan. Kalau bisa memilih. Ngapa nanya udah pernah senior aku ini? Kagak nanya. Kayaknya kalau sekarang dia lebih memilih IGD deh. Memilih IGD, lebih profesional memilih ya. IGD. Sip, setuju. Selamat. Oke, terus. Kancu Kunian, ternyata 3 orang hebat ini tertawa lepas tanpa beban. Masya Allah, keren. Saya maaf nih dok, kaget loh. Ternyata saya pikir wah pasti serius nih ngomongnya gitu kan. Ini kan gara-gara sholat tadi, makanya di ujung tadi itu laju cair suasana. Oke, semuanya Kancu Kunian seru ngobrol kali ini dan insya Allah nanti kami ngundang lagi loh ke sini. Kita bicara tentang IGD karena ini masih permulaan kan, baru pendekatan, belum Wong Tua datang, Wong Tua belum datang ini deh. Jangan lupa nasi liwet. Belum acara keluarga kenal-kenal gini deh. Oke semuanya dari Jalan RK Kartini nomor 247 Muara ini ada Uti, Niken, Azza, Dian dan juga Kak Putra dan juga ada Ando di luar sama siapa tadi? Chris? Vanista. Oke, Vanista. Dan orang-orang hebat saya ada Dokter Gio dengan Nes Devi dan juga Dokter Uli dan saya Dijanggi. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ketawanya terlalu lepas karena adalah kegembiraan yang sesungguhnya. Dan Kancu Kunian diingatkan bila kita ke Rumah Sakit Rabai dan masuk IGD kurang lebihnya tetap mereka memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Sepakat kita ya? Sepakat. Oke. Sip. Oke semuanya Kancu Kunian, terima kasih banyak. Saya pamit bersama bintang tamu kita, akan ketemu lagi dalam suasana yang lebih ceria lagi dan insya Allah mengedukasi bagi kita semuanya. Dengan segala rendah hati kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.